Ya, Tisarana Sila Metakarna Mudita UPK Aspirasi Agung. Namo Buddhaya semua. Selamat siang. Sudah cukup lama kita nggak buat video. Karena untuk buat video kalau ada manusia yang hadir itu lebih mudah ya, lebih effortless. Tadi kita baru dana sangga di Wihara Karuna Mukti ya, dana banyak buah. Di sini ada Cisara yang tadi kasih testimoni juga. Baiklah, ada pertanyaan? Cukup mengejutkan. Apa? Jadi yang saya mau tanya, Kau bisa agak dekat sini, audionya biar masuk. Ya, ininya ya, ngomong di sini. yang saya mau tanya, apakah Leo bisa jalan-jalan ke dunia dewa? Oh, Surga dewa. gini. Untuk bisa berkelana di alam dewa itu ada dua cara. Yang pertama itu bisa pergi secara fisik, atau yang kedua itu melalui kekuatan pikiran. Jadi pengembangan mata dewa. Siapapun yang mau belajar itu bisa, ya. Yang lebih sulit itu pergi berkunjung dengan tubuh fisik, tapi itu juga bisa dilatih. Yang lebih mudah dilatih itu lewat kekuatan pikiran. Orang yang nggak paham, mereka salah paham. Mereka pikir rohnya keluar lalu mengunjungi. Bukan roh. Itu pakai elemen kesadaran. Jadi tidak ada roh yang keluar dari tubuh, tidak ada. Tapi pikirannya bisa ambil objek alam surga. Jadi itu bisa dilatih. Siapapun yang mau belajar, bisa berlatih. Istilahnya gini, kalau tubuh untuk bisa mengunjungi alam yang lain itu perlu energi yang baik. Kalau bisa jangan peluk lutut ya. Kalau peluk lutut saya susah babar. Diaturkan aja. Jadi energinya perlu bagus. Istilahnya gini, kalau dewa kalau mereka mau terbang, mereka terbang. Tapi kenapa manusia nggak bisa? Bukan hanya manusia itu lebih berat, bukan tentang berat atau ringannya aja, tapi refine atau gross. Apa buktinya? Sehelai bulu kan ringan ya, mungkin nggak sampai berapa gram. Tapi kalau Anda lepaskan bulu dari tangan Anda, jatuh ke bawah kan? Awan di atas kan? Tapi satu gumpalan awan itu bisa jutaan kilogram. Ngerti nggak? Bulu nggak sampai 1 kilo. Anda lepaskan dia jatuh. Awan satu gumpalan bisa jutaan kilo atau jutaan ton, tapi tinggi di atas. Kenapa? Karena awan itu refine, bulu itu gross. Mulai ngerti nggak? Bukan di beratnya dulu, tapi di kualitas elemennya gimana. Tidak bisa dibilang tubuh manusia lebih berat daripada tubuh dewa. Ukuran tubuh dewa itu bisa sampai kilometer. Tinggi badan ukuran besarnya ya bisa standarnya itu yojana. Satu yojana itu sekitar 26,88 km. Jadi tubuh mereka kalau manifestasi penuh bisa sampai beryojana-yojana. Jadi seluruh bumi itu bisa hanya seukuran ujung kelingkingnya satu dewa bisa, ya. Dan tubuh yang sebesar itu kenapa bisa leluasa ke sana kemari dan sebagainya? Karena refine. Maka untuk bisa mengunjungi alam dewa, baik secara fisik maupun melalui pikiran, itu perlu refine. Jadi kalau tubuhnya banyak racun itu segala sesuatu yang gross namanya racun. Gross itu kasar, inferior. Kenapa dia disebut racun? Racun itu sebutan bagi segala sesuatu yang merusak kesejahteraan, menghambat tercapainya tujuan. Karena kalau seorang ada racun, dia mau sehat pun tak bisa.
Dia mau melakukan sesuatu nggak bisa. Racun itu segala sesuatu yang menghambat. Jadi dia mau mengunjungi alam dewa, mau melihat dewa nggak bisa, ketutup, kehambat, atau terlalu berat, nggak bisa terbang. Ya. Nah, kenapa makhluk dewa atau dewi mereka mau terbang-terbang? Karena elemen mereka refine dan api mereka sangat bagus. Elemen apinya refine. Contoh, kalau Anda tahu tentang ada satu lapisan kertas rokok ya. Rokok kan ada di lapis kertas. Itu kalau dilepasin, nanti ada lapisan sangat tipisnya itu. Kalau Anda buat jadi kayak bulatan begitu, kayak cerobong begitu ya, Anda letakkan sangat tipis. Kalau Anda bakar dia terbang. Kenapa? Karena api, elemen api bisa buat elemen lain jadi refine. Makanya dia bisa terbang. Dengan cara yang sama, mirip. Seorang dewa atau dewi, begitu dia punya cetana atau kehendak untuk terbang, elemen materialitas dengan elemen api yang refine itu sangat banyak terbit di seluruh tubuhnya dan tubuhnya jadi ringan, naik. Contoh, balon udara. Karena ada api, maka udaranya lebih refine. Bisa di refine, maka dia bisa terbang. Jadi para dewa dewi, mereka bisa terbang itu salah satunya pakai kekuatan api lalu angin. Nah, apakah manusia bisa terbang? Bisa. Bisa juga. Gimana? Perlu paham 4 elemen ini, 2 itu sifatnya ke bawah, 2 itu sifatnya ke atas. Tanah air cenderung berat, cenderung mengalir ke bawah. Api angin cenderung ringan, cenderung mengalir ke atas. Jadi kalau elemen tanahnya gross, dia terlalu berat. Api anginnya nggak mampu ngangkat. Maka orang itu merasa tubuhnya seharian berat, lelah. Mereka biasa bilang lelah, ngantuk, capek. Tapi sebenarnya lelah, ngantuk, capek ini kalau detilkan itu sensasi berat pada tubuh. Susah bangun pagi, bukan ngantuknya tapi beratnya. Nah, aspek berat itu tanah sama air. Kemudian api dengan angin. Api angin kalau dia kan cenderung ke atas. Kalau dia gross, dia sifatnya menghantam ke segala arah karena dia chaos. Maka jadinya chaos ya, berantakan. Malam nggak bisa tidur. Atau tidur pun banyak mimpi. Itu api dengan angin gross. Tapi kalau api dengan anginnya refine, itu dia naik tapi rapi. Kalau berantakan sama rapi apa efeknya? Magnet dengan besi, tahu ya? Besi punya bakat untuk jadi magnet. Tapi karena kutub-kutub molekulnya berantakan arahnya, maka kayak nggak ada kekuatan. Tapi sebenarnya punya potensi. Ketika didekatkan dengan magnet, dia seketika jadi magnet. Bisa ngerti? Dengan cara yang sama. Dengan cara yang mirip. Semua makhluk itu punya potensi untuk jadi bagus. Tapi kalau berantakan elemennya, seolah nggak punya potensi. Seolah nggak punya kekuatan. Makanya bisa lihat, begitu orang mulai refine elemen, begitu banyak hal baik terjadi dalam hidup mereka. Kayak ajaib gitu, kayak seketika. Kenapa? Kekuatan bangkit, kekuatan yang memang sudah di dalam. Mulai paham ya? Begitu. Jadi cara untuk melihat dewa, mengunjungi alam dewa itu bagaimana? Singkirkan penghalangnya, kembangkan kekuatannya. Maka kalau yang memang mau latih kesaktian yang melampaui kapasitas manusia pada umumnya, 7 latihan dasar sudah pasti. Kemudian ada yang namanya 5 latihan mulia. Ya, 7 latihan dasar, 4 latihan utama, pelafalan 100.000, mahana makara 100.000, meditasi 100.000 detik. Tapi kembali ini nggak main forsir, bukan pakai kekerasan. Ya, ada teknik untuk menjalankan ini dengan effortless, dengan nyaman. Nggak pakai paksa. Kekerasan perlu dilepas siapapun yang mau refine. Karena kekerasan itu gross. Jadi nggak ada harus pun nggak ada. Apalagi maksa. Ya, nggak bisa pakai kata paksa, nggak ada. Kemudian puasa benar. Puasa benarnya perlu latih yang 3 hari. Itu nanti latihnya minimal 1 bulan 2 set ya. Jadi di waktu bulan baru sama bulan purnama. Bulan baru biasanya Cid ya. Tanggal 1, kemudian bulan baru biasa hari ke-14 atau hari ke-15. Penanggalan bulan. Kita pakai sistem bulan bukan matahari ya. Karena pakai sistem matahari maka usia manusia jadi pendek. Kenapa? Karena kacau. Mereka jadi lost contact dengan kekuatan bulan. Kalau orang mau umur panjang, dia perlu manfaatkan kekuatan bulan.
Maka orang dulu usianya banyak yang panjang-panjang, terutama yang di India, di Cina ya, di area Asia. Usianya bisa panjang, kualitas kesehatan bagus, bijaksana dan semua. Kenapa? Karena bertumpu pada kekuatan bulan. Karena bulan itu air, matahari itu api. Matahari itu udah kuat, nggak usah kita perhatikan banyak juga udah sangat menarik perhatian. Makanya perhatian kita perlu diletakkan pada bulan yang notabene lebih lembut. Ngerti nggak? Nah, jadi yang mau umur panjang dia perlu banyak koneksi sama bulan. Terutama pria. Kalau pria terlalu banyak fokus ke matahari, usia lebih pendek, lebih cepat tua. Karena pria cenderung elemen raja atau elemen geloranya udah kuat. Jadi ada Sata, Raja, Tama. Konsep yin dengan yang nggak cukup. Ya, konsep yin dengan yang dia cuma dua. Kelemahan dari yin, konsep yin dengan yang, mereka hanya tahu ada yin dengan yang. Ini orang pada umumnya. Yang belajar konsep yin dan yang dengan lebih dalam, mereka tahu yin dengan yang ketika cukup seimbang, mereka menghasilkan satu kondisi lagi. Ada yang disebut wuci atau tanpa kutub. Tapi masih ini yang mereka ketahui itu satu hal, tapi ini adalah ketanpa kutuban yang tercipta dari yin yang seimbang. Tapi ada lagi satu kondisi yang di luar tiga ini. Nah, makanya kami pakai yang Sata, Raja, Tama. Ini sistem yang dari ilmu elemen, ya. Raja, Sata, Raja, Tama. Raja dengan Tama, Raja itu yang sifatnya bergelora. Matahari, maskulin, pria, api, angin itu raja yang bergelora, warna merah ya, rasa pedas, asin. Nah, kemudian Tama itu yang sifatnya berat, gelap, pasif, bulan, air, wanita, feminim, kesabaran, pemaafan ya. Bukan, kita nggak ngomong kesabaran, pemaafan lain ya. Kemudian kayak rasa seperti manis ya, manis, nah itu manis, pahit, nah itu masuk Tama. Batu itu masuk Tama. Tanah yaitu Tama. Kemudian Sata. Sata ini kualitas yang kayak misalnya ruang. Elemen ruang itu Sata. Dia halus, dia agung. Dia melampaui yang Raja dengan Tama. Raja kayak terlalu bergelora, Tama terlalu diem, terlalu berat, malas, lembam ya. Sata itu manifestasi di umum agak tidak terlalu familiar. Kalau Raja dengan Tama lebih mudah. Sata itu keadilan, kesabaran, pemaafan, integritas, setia kawan, loyalitas, solidaritas, semua sifat yang mulia, pengendalian diri, yang begitu-begitu, yang halus-halus. Ini Sata. Ke elemen ruang, cahaya ya, semua yang bagus itu Sata. Sata ini ada dua. Raja dengan Tama kalau bergabung dengan cukup seimbang dia hasilkan Sata. Tapi ada Sata yang tidak berhubungan sama tiga ini. Nah ini cuma satu elemen, Amata, elemen ke-8. Nah, maka sistem yang Sata, Raja, Tama ini dahsyat sekali. Seorang kalau belajar 8 elemen kemudian Sata, Raja, Tama, dia bisa jadi jenius seketika. Apapun dia belajar seketika. Karena kenapa? Pikirannya jadi rapi, pengkategoriannya rapi, nggak bingung. Jadi kebenaran dengan ketidakbenaran jadi jelas sekali, nggak ada rancu. Nah, jadi kalau misalnya seorang dia banyak makan daging, susu, telur saat matahari sudah mulai jatuh dari titik tertingginya, maka aspek Tama akan signifikan dalam tubuh. Jadi berat, jadi gelap, nggak bisa lihat, nggak bisa terbang. Mulai ngerti ya? Nah maka kalau misalnya manusia itu cenderung pada raja, karena manusia kan darahnya hangat. Kalau hewan darah dingin kayak ikan, kadal sebagian besar, itu mereka lebih Tama. Kalau manusia, burung, mamalia yang darah hangat lebih ke raja. Tapi manusia yang berlatih bisa Sata. Dewa itu Sata. Ya, banyak dewa itu Sata. Apalagi Brahma lebih Sata lagi. Ya. Jadi kalau belajar ilmu elemen, struktur alam semesta nggak ada misteri. Semua sains, semua pengetahuan. Kenapa ada dewa, kenapa ada manusia, kenapa ada setan, ada neraka.
ada hewan. Karena elemen yang gross itu tamanya signifikan, jatuh ke bawah berat. Elemen yang refine itu satenya signifikan, naik ke atas. Dan kalau sangat refine, bebas dari 31 alam. Jadi surga ada 26 tingkat. Di bawah manusia ada 4 alam menderita, yang paling bawah neraka ada 8 tingkat besar lagi. Nah, itu semua karena spektrum elemen. Jadi orang yang misalnya kalau dia malam hari makan banyak daging ya, kemudian daging susu telur lah, terutama kalau malam hari makan banyak daging susu telur, begitu meninggal mudah jatuh ke alam neraka yang bawah sekali, berat. Jadi apa yang kita makan pengaruh ke struktur elemen, dan struktur elemen ini mempengaruhi apa yang terjadi di kehidupan ini dan mendatang. Jadi nanti kalau orang belajar ilmu elemen, belajar ini pengetahuan alam, nggak perlu agama, nggak perlu bahasa agama. Karena siapapun yang nanti buka mata bisa lihat, ada loh kelahiran kembali, ada ini. Dia nggak usah belajar Buddhisme, dia akan bisa paham. Dia nggak belajar Buddhisme pun, saya bukan bilang nggak perlu belajar Buddhisme gimana. Dia nggak belajar Buddhisme pun, dia bisa lihat ada ya tumembal lahir. Oh, karena ini bisa lahir jadi ini, jadi dewa. Karena ini jadi manusia, karena ini jadi setan, karena ini jadi hewan, karena ini jadi neraka. Nggak main ngancam-ngancaman. Karena lakukan ini neraka. Berarti kalau nggak mau neraka, ini jangan dilakukan. Kalau ini nggak dilakukan, nggak neraka. Udah, gitu. Jadi kalau orang dia makannya itu daging susu telur yang diperoleh dengan benar pada siklus naik matahari saja, maka elemennya refine. Lewat tengah hari dia nggak makan daging susu telur, apalagi bojana ya. Kalau nggak makan bojana itu lebih bagus lagi, maka struktur elemennya itu refine. Ketika sate seorang itu kuat, kalau misalnya orang itu tamanya kuat gimana, Anda begitu lihat dia itu kesannya gelap, kayak diselimuti awan gelap, atau begitu lihat kayak orangnya tuh apatis, lemah, berat, malas, negatif, yang begini-beginilah, yang berat kesannya. Lalu kalau Anda lihat orang ini, aduh ini orang ambisius sekali, itu raja. Mulai bisa lihat ya, tama itu gelap, tama lambangnya hitam, raja lambangnya merah, sate itu putih. Nah, kalau yang agitated, yang orangnya nggak bisa diam, hyperaktif gitu ya, itu raja. Ambisius yang kayak apinya membakar dengan boros, itu raja. Itu bukan bersemangat. Kalau yang sate gimana, Anda begitu lihat kayak teduh, tenang. Dia bukan malas, dia bukan terbakar ambisi. Dia bersemangat, tapi bersemangat dengan stabil, dengan indah, halus, santun. Anda kalau lihat orang Sunda, orang Jawa ngomongnya lembut, hatinya nggak mendendam, yang begitu, itu sate. Gitu. Nah, kemudian yang sate Raja Tama ini itu berhubungan internal eksternal. Jadi makhluk itu berkumpul, dan fenomena berkumpul itu tergantung salah satunya karena 3 kualitas ini, sate Raja Tama. Jadi kalau satu orang dia itu banyak tama, maka makhluk di sekelilingnya dan benda di sekelilingnya juga banyak yang tama. Kalau sebelumnya nggak banyak tama di sana, jadi banyak tama. Jadi kalau yang tama misalnya ya setan, tikus, kecoa, lalat, laba-laba, kalajengking, ular, ya begitu ya, tuyul dan sebagainya. Jadi kalau satu orang itu tama, mudah banyak barang-barang begitu. Walaupun sebelumnya tempat itu bersih, jadi banyak begituan. Debu itu juga tama, kotoran sampah itu juga tama, ceceran makanan yang nggak dibersihkan itu juga tama. Nah, ya. Kemudian raja, kemudian sate. Yang kalau misalnya orang yang sate, kalau dia tinggal di tempat yang tama, tempat itu jadi sate, berubah. Yang dulunya banyak kecoa, hilang. Rayap, semut, lalat, nyamuk, lipan, kalajengking, ular, yang begitu. Bukan lewat pembunuhan. Kalau orang membunuh hewan-hewan begitu, membunuh itu raja atau tama, maka akan makin banyak. Makin bunuh makin banyak, atau mereka datang dengan bentuk yang lain. Jadi karena pembunuhan itu aspek yang tidak sate ya, raja atau tama. Jadi melalui dia refine elemen, maka
dia jadi lebih sate, hewan-hewan itu nggak betah. Secara alam energinya nggak match, makhluk halus juga nggak betah, makanya pergi. Lalu makhluk yang refine mulai datang, capung. Contohnya yang refine capung, lebah, kupu-kupu. Bedain kupu-kupu sama ngengat. Ngengat itu gross, kupu-kupu itu refine. Ngengat kalau hinggap buka sayap, kupu-kupu kalau hinggap lipat sayap. Jadi kayak segaris gitu. Nah. Dan di antara semua warna yang terbaik itu putih. Jadi kupu-kupu yang paling bagus putih. Tadi kalau ada lihat ya, itu banyak putih ya. Kayaknya saya nggak pernah lihat yang warna lain, hanya ada yang putih. Nanti kalau udah tanam banyak lidah mertua, apalagi semprot probiotik, bisa lihat nyamuk berkurang dahsyat. Kemudian kupu-kupu yang putih bisa datang. Oh, yang datang kupu-kupu tapi nggak putih. Nah, bisa saja di daerah itu nggak ada kupu-kupu putih. Jadi kupu-kupu yang paling refine yang datang. Jadi ini bisa kalau belajar ilmu alam, ini semua jadi parameter yang menyenangkan, bisa dilihat. Dan nggak mistis, maksudnya nggak tahayul, enggak. Gitu. Kayak cicak itu hewan yang gross. Kalau nggak salah di awal, saya nggak tahu di sini dulu ada cicak atau enggak. Kalau nggak salah di sini dulu mungkin ada banyak kecoa. Tapi selama saya tinggal di sini cuma 1 ekor yang kelihatan. Waktu di dalam kamar itu maksudnya ya. Karena dalam ada WC. Biasa kan kalau kamar ada WC banyak kecoa ya. Ini cuma di dalam itu cuma 1 ekor. Di luar pernah sih kayaknya 1 juga. Kalau nggak salah dulu banyak. Nah jadi bisa begitu. Itu untuk sate Raja Tama. Nah bulan purnama dengan bulan baru itu bulan itu tama. Bulan kan tama ya. Jadi ketika bulan purnama atau bulan baru posisinya seperti itu. Jadi gini, Anda bayangkan ini bumi, kemudian ke bulan baru ini misalnya matahari, ini bumi. Kalau bulannya di sebelah sini kan bulan baru ya. Kalau bulannya di sini bulan purnama, katakan begitu ya. Nah, kemudian ada lagi 2, yaitu di atas dan di bawah. Jadi ketika bulan membentuk sudut 0 dan 180 derajat, bulan baru dan bulan purnama, ini dia aspek tama sangat signifikan. Aspek tama itu dia sifatnya berat. Maka kalau kita makan sesuatu, walaupun hanya di siklus naik matahari, dia lebih tama, artinya lebih susah dicerna. Lebih berat. Jadi tanah dengan airnya lebih signifikan. Tama itu tanah air, raja itu api angin. Sate itu kalau 4 elemennya refine jadi sate. Ngerti nggak? Jadi kalau waktu tama sedang kuat, elemen api pencernaan lebih lemah. Maka saat bulan baru, bulan purnama, api pencernaan manusia bisa lebih lemah. Dan kemudian makanan bojana terutama tanah airnya jadi lebih berat. Ngerti nggak apa akibatnya? Lebih susah dicerna dalam 2 cara. Makanannya lebih berat, lebih susah dicerna, kemampuan mencernanya juga menurun. Maka terbaik itu kalau bulan baru, bulan purnama ini puasa benar di hari H. Oke, misalnya hari ini nanti malam bulan baru atau nanti malam bulan purnama, dari fajar mereka udah enggak, udah puasa. Puasa benar paling bagus, nggak makan, nggak minum, nggak mandi. Tapi butter, kemudian tetap cuci muka, sikat gigi, bersihkan lipatan tubuh. Ya. Kemudian kalau yang lebih bagus lagi itu 3 hari. Jadi bulan barunya di tengah, H-1 H+1. Nah ini 3 hari. Nah ini paling bagus. Ya. Kalau seorang dia latih puasa benar 1 bulan hanya bisa 1 set, lakukan di bulan purnama. Maka kekuatan itu bisa kayak sangat powerful. Karena kenapa? Kalau dilakukan di bulan purnama atau bulan baru, karena kekuatan bulan itu efeknya besar sekali. Bahkan pasang surut air laut aja terpengaruh, apalagi cairan tubuh manusia. Dan pergerakan cairan tubuh manusia sangat mempengaruhi pergerakan prana, chi. Kalau pergerakan energinya berubah atau lagi match, lagi bagus, kan yang belajar mungkin pernah dengar kalau misalnya 8 planet segaris, ada efek yang sangat spesial gitu kan. Dengan cara yang mirip, ketika bulan itu posisinya seperti ini, benda langit itu dia pengaruh ke struktur elemen internal manusia. Maka perbuatan baik maupun jahat
Di hari H, di hari ketika bulan baru bulan purnama, itu kekuatan karmanya itu jauh lebih dahsyat, jauh-jauh dahsyat. Jadi kalau orang berbuat baik di bulan baru atau di bulan purnama, itu kekuatannya bisa triliun-triliun kali lipat dibanding di hari biasa. Maka ini yang tahu bukan hanya petapa bijak lampau, bukan. Bahkan penyihir-penyihir lampau, kemudian makhluk-makhluk yang latih ilmu, ya, kayak hewan yang berusaha latih, ya, siu-siulian juga kan ada juga hewan seperti itu. Mereka sangat penting di bulan baru, bulan purnama, dan kalau yang lebih bijak lagi di ini. Jadi 4. Ketika bulan membentuk sudut 0, 180, 90, 270. Jadi ini kan bulan setengah. Bisa ngerti nggak? Jadi 4 gini. Bulan baru, bulan purnama, kemudian bulan setengah. Ini kala pakhe, ini suka pakhe namanya. Kala pakhe itu setengah bulan yang gelap. Bukan, ini suka. Ini setengah bulan 2 minggu, pakhe itu per 2 minggu. 14 atau 15 hari. Kala pakhe kalau nggak salah itu menuju gelap. Sini suka pakhe menuju terang. Suka itu putih atau terang. Kala pakhe itu menuju gelap. Jadi terang kan menuju purnama sama menuju bulan baru. Ngerti nggak? Nah, di tengah sini ada. Jadi biasa setiap 7 atau 8 hari tek, 7 atau 8 hari tek, 7 atau 8 hari tek, 7 atau 8 hari tek. Gitu. Maka bisa lihat kalau bisa ikuti penanggalan yang Myanmar, Thailand, Sri Lanka, ya. Itu lebih oke. Kemudian jadi kalaupun tidak bisa, ini yang sangat-sangat minimal ya bagi yang mau latih yang lebih tinggi, itu 1 bulan, waktu bulan purnama, itu latih puasa benar 1 hari 1 malam. Ya. Istilahnya dari fajar sampai fajar berikutnya. Kalau dia mau lebih bagus lagi, jadikan 3 hari di sini. Kalau mau lebih bagus lagi, ya bisa 2 ya. Di ini 1 hari atau di bulan baru 1 hari. Lalu ya jadikan 3 hari, 3 hari. Sesuaikan kapasitas masing-masing. Kalau mau lebih bagus lagi, ini 3 hari, ini 3 hari, ini 1 hari, ini 1 hari. Waktu bulan setengah. Nah, itu 1 hari, 1 hari. Ya. Nanti kalau yang lebih expert lagi, sudah lebih mahir regulasi energi. Jadi sambil puasa benar, jangan belagu, jangan sibuk, istirahat. Maka kalau di India dulu kalau nggak salah ya, itu waktu uposatha begini, waktu posisi bulan kayak gini, itu pasar pun tutup. Jadi orang istirahat. Di Myanmar kalau nggak salah bukan liburnya bukan hari Minggu, pasarnya ya, uposatha. Jadi pada saat uposatha orang nggak jualan daging juga, nggak bunuh. Nah itu powerful. Karena apa? Karena yang cukup cerdas tahu perbuatan jahat ataupun baik ketika dilakukan di momentum ini, 4 waktu ini, kekuatannya beda jauh. Yang paling besar itu purnama, lalu bulan baru, lalu setengah bulan yang 2 ini. Makanya amankan dulu bulan purnama. Mulai paham ya? Makanya kenapa kayak orang bilang kayak bulan purnama itu banyak setannya, banyak apa? Bukan. Pada saat bulan purnama sangat banyak makhluk yang berpengetahuan, yang ada latih ilmu. Mereka melatih ritual mereka. Tapi yang hitam latih ritual hitam. Nah, yang terang latih ritual yang terang. Maka kalau orang belum bisa menjalankan gaya hidup yang baik all the time, pilih minimal 1 bulan 1 hari itu amankan. Ngerti nggak? Karena itu cuannya gede banget. Itu kayak bisa menetralisir sangat banyak gitu. Nah, baru pelan-pelan berkembang dari sana. Nah, maka puasa benarnya bisa kalau bagi yang mau serius latih kemampuan yang melampaui manusia pada umumnya, ya nggak bisa dong. Dia mau melakukan apa yang dilakukan orang pada umumnya dan mau dapat apa yang orang nggak dapat. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan orang pada umumnya, ya maksimum kita dapatkan apa yang mereka dapatkan. Kita perlu berani melakukan apa yang tidak mampu dilakukan orang pada umumnya, maka kita akan menikmati yang tidak bisa dinikmati orang pada umumnya. Jadi puasa benar 1 bulan bisa minimal 2 set ya, bisa 2 set. Kalau mau lebih perlu konsultasi, karena perlu cek kondisi elemennya dulu, ya. Kemudian nanti itu istilahnya ini jangan dipelajari sendiri, perlu bimbingan, ya. Jadi perlu hubungi caretaker, ya, hubungi WhatsApp, hubungi caretaker kalau mau puasa benar, ya. Lalu nanti karena nanti dihitung
puasa benarnya hitung udah berapa set. Misalnya di grup sekarang ada rata-rata ada 2 yang udah 4 set. Itu bisa lihat dengan jelas jadi muda. Ada satu anak muda kelahiran 92. Dia latih penampilan jadi kayak anak pertama kayak anak SMA atau SMP, lalu jadi kayak anak SD. Muda sekali. Ya, jadi kan 92 berarti 28 tahun. Tapi dikira usia 20 tahun. Nah, kemudian ada yang tadi pagi, baru tadi siang. Itu udah bapak-bapak relatif agak tua, tapi bisa lihat sebelum dia mulai puasa benar sama setelah puasa benar 4 set itu beda jauh. Jauh muda, bukan cuma muda ya, lebih bahagia. Ngerti nggak? Wajah orang bahagia tuh kelihatan. Bukannya dia senyum aja ya, tapi kayak otot-otot wajahnya tuh rileks. Itu kayak rileks, kayak wajah yang memaafkan begitu banyak derita. Bukan wajah yang nggak menanggung banyak beban. Ah, itu beda. Wajah yang lebih melepas. Nah, itu nyaman sekali dilihat ya. Jadi nanti ini saya ngomong tentang yang lebih advance ya, lebih tingkatan lebih lanjut. Jangan langsung don't try this at home tanpa bimbingan ya. Jadi puasa benar 3 hari, nanti kan lihat tuh polanya. Hari pertama biasa terbangkitkannya kekuatan, jadi api angin mulai aktif. Hari kedua jadi badan mungkin agak panas, nggak bisa tidur, banyak mimpi. No worry, jangan berusaha tidur. Santai, kalau nggak waktu baring gelisah, duduk bersandar sambil chanting. Chanting itu bagus sekali. Namo Buddhaya atau Itipiso atau parita yang lain. Atau kalau non Buddhis bisa I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Ya. Kemudian hari keduanya biasa detox, bakar-bakar sumbatan, bakar-bakar racun ya. Hari kedua ini banyak yang nyaris menyerah ya. Tapi no worry, lihat hari ketiga. Hari pegel-pegel, gatal, bentol-bentol merah ya. Nah, itu segala racunnya diobok-obok ya. No worry ya. Ada yang kembung, ada yang macam-macam. Pokok semua yang nggak nyaman dirangkum dalam satu kata, detox. Karena kalau dijabarin terlalu banyak variasinya. Ya. Yang ketiga, hari ketiga itu biasanya nyaman. Lebih nyaman daripada sebelum puasa benar. Ya. Dan biasa hari ketiga, terutama udah sore udah malam, orang bisa lupa bahwa dia udah 3 hari nggak makan nggak minum, karena lapar haus nyaris hilang, kayak nggak terlalu signifikan. Begitu. Nah nanti kalau udah beberapa kali puasa benar, pertama kan banyak takut, banyak khawatir karena banyak konsep beracun dari masyarakat. Tapi kalau udah puasa benar lagi, apalagi udah 3 set, udah 4 set, udah kayak hobi. Bisa lanjut ke 5 hari. Tapi ingat sedia butter dan minyak babi. Tapi bonusnya apa? Kalau yang sudah bisa 5 hari, boleh konsumsi sedikit tambahan madu atau langsung ya. Yang manis-manis udah mulai boleh. Madu, gula merah, sudah bisa masuk. Sedikit, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti panas. Ya, yang manis-manis kalau terlalu banyak itu dia nanti itu kan manis itu elemen tanah sama air. Jadi kalau terlalu banyak, tanah itu bahan bakar api. Kalau terlalu banyak apinya gross, tidak bakal tahan. Kalau Anda makanya kenapa puasa benar 3 hari kami tidak sarankan konsumsi gula merah gula merah sama madu. Karena badan bisa sangat panas, nggak tahan nanti. Lapar hausnya akan sangat menyiksa. Tapi kalau udah latih sampai bisa 5 hari, maksudnya 5 hari 1 set luluskan dulu tanpa gula merah, tanpa madu. Yang berikutnya udah bisa mulai masukin gula merah sama madu sedikit. Untuk membantu butter dengan minyak babi supaya bisa konsumsi lebih banyak. Minyak babi kalau mau konsumsi sangat bagus, tapi perlu disaring pakai kain. Biar nggak ada kayak partikel-partikel dagingnya. Karena kalau ada partikel dagingnya, itu puasanya rusak, nggak bisa dihitung puasa. Tapi tetap manfaatnya ada, tetap lanjutin. Jadi bukan istilah ini kemakan, misalnya kemakan 1 potong daging, ya udah batalkan semuanya. Enggak. Tetap lanjutkan seperti biasa, tapi itu nggak dihitung puasa benar. Manfaatnya tetap dahsyat, tapi nggak sedahsyat kalau nggak break gitu. Ngerti ya? Jangan langsung dihancurkan semua, jangan. Manfaatnya tetap bagus, tapi nggak dihitung sebagai puasa benar. Nah. Jadi nanti 5 hari. Nah nanti akan lihat di 5 hari juga fasenya nanti kurang lebih. Tapi nggak fix semua orang seperti ini. Ini hanya bagi yang banyak racun.
Karena kalau nanti makin nggak ada racun, puasa itu nyaman. Nggak ada istilahnya sulit. Nggak ada nggak nyaman. Itu nyaman aja terus. Nah itu makanya puasa itu parameter yang bagus. Jadi kalau Anda puasa masih panas, masih gelisah, sakit sana sini, lapar, haus, lemas dan semua yang menyiksa, artinya masih banyak racun, ngerti nggak? Ini salah satu parameter puasa sampai kapan? Sampai bersih. Nah, tapi ingat nggak bisa langsung puasa benar terus juga, nggak, konsultasi, perlu cek elemennya, ya. Dan nanti kalau makin belajar ya, video ada cara ditonton, grup dibaca ya, nanti akan bisa tahu sendiri kapan puasa, kapan tidak. Jadi ada member Ririn juga dia akhirnya udah tahu. Kadang kan saya ngomong, saya dapat sinyal puasa. Ririn udah tahu. Oh iya bisa dapat sinyal. Dia juga bisa tahu puasa enggak, kapan puasa, kapan enggak. Dengar kan tubuh. Nah, tapi kalau pemula belum bisa dengar, kenapa? Karena banyak suara, dia dengar dia bingung yang mana yang diikutin, mana yang benar, mana salah. Nah, karena pengetahuan belum cukup. Nanti kalau pengetahuan cukup, itu bisa bedain yang perlu didengar dengan yang tidak perlu didengar. Jadi nanti ketika 5 hari, itu bisa pembangkitan kekuatan detox, nyaman. Detox, nyaman. Lalu nanti kalau 5 hari sudah beberapa set, sudah cukup mahir, lanjut ke 7 hari. 7 hari ini maksimal. Untuk level pemula, stop sampai 7 hari dulu. Nah itu nanti juga begitu. Akan lihat, itu dahsyat sekali. Jadi sangat berbeda kalau orang latih misalnya puasa benar 1 hari, lalu selang-seling 1 hari lagi, selang-seling lalu 1 hari lagi. Sama puasa benar langsung 3 hari berturut-turut. Puasa 3 hari kalau digabungin langsung itu bisa lampaui jutaan kali latih puasa benar 1 hari, putus 1 hari, putus jutaan hari. Karena beda efeknya. Ngerti nggak? Momentumnya beda banget. Maka kalau bisa lanjut sampai 5 hari apalagi 7 hari itu dahsyat. Tapi tidak bisa tiba-tiba, bisa bahaya. Karena kenapa? Yang membahayakan bukan puasanya, tapi ketidakmahiran dia. Ketika detox yang hebat terjadi, itu kan perlunya kita bersyukur dan berterima kasih. Konsepnya gini, racun makin cepat dibuang makin bagus. Tapi karena dia belum mahir, ketika racun di detox dengan signifikan, dia nggak tahan. Dia benci pada detox itu. Dia perang, tubuhnya jadi keras, jadi kaku, jadi ngelawan, bisa luka dalam. Maka senyamannya dan bertahap. Ada yang latih sampai 2 hari nggak tahan, oke. Nggak apa-apa. Tapi jangan kapok, ngerti nggak? Tetap nggak percuma, nggak. Detox yang mampu Anda sabar 1 menit itu udah bakar racun luar biasa banyak. Nggak percuma. Jadi kalau Anda bisa tahan sampai 1 jam, itu udah bakar sangat banyak. Ngerti nggak? Dan racun yang dibakar saat 1 detik puasa benar, itu bisa saja menetralisir penyakit yang bisa menyiksa 20 tahun. Misalnya kanker yang 20 tahun menyiksa tiap hari, sakit tanpa henti misalnya. Itu bisa didetoks dalam sakit atau panas atau nggak nyaman selama 1 detik puasa benar kalau dilakukan misalnya 30 tahun sebelum kanker itu terbit. Mulai ngerti nggak? Jadi dengan pemahaman demikian kita lebih bisa maafkan detox. Detox itu bukan untuk dilawan, untuk ini, tapi untuk kita kerjasama. Itu alam sedang mengobati kita. Bagaimana supaya saya bisa sabar dengan detox kayak panas, haus, lapar, apalah seluruh tubuh ndak enak ya, gatal apa semua. Gini, Anda pelajari orang kemoterapi bagaimana. Anda pelajari orang mau operasi bagaimana. Puasa juga kan? Gak bisa makan, gak bisa minum 24 jam gak masalah. Mulai ngerti nggak? Puasa juga. Habis itu bukan cuma puasa, disembeli kan? Bukan cuma disembeli, diracuni sarafnya. Ngeri loh. Jadi dia dapat semua sakit dan melampaui apa yang didapat sama puasa benar, ngerti nggak? Kita perlu compare. Karena kalau kita nggak compare, kita merasa, aduh saya paling tersiksa. Kenapa saya memilih jalan sebodoh ini? Kenapa saya biarkan si Leo itu menipu supaya saya melakukan puasa benar dan tersiksa seperti ini gitu? Kenapa saya bodoh-bodohnya ngikuti ajaran sesat itu? Ketika lagi frustasi bisa begitu.
Tapi kita perlu compare, makanya lihat orang mau operasi bagaimana. Lihat orang mau sesar gimana. Lihat orang mau orang kemoterapi gimana. Itu juga panasnya ngeri. Boleh tanya. Atau boleh cek kontak di internet orang-orang yang kemoterapi, tanya mereka rasanya bagaimana ketika kemoterapi dilakukan. Itu tubuh kayak kebakar. Kalau yang cukup peka itu mungkin bisa bilang kayak setiap pori-pori itu kayak kebakar. Dan itu kan di kulit. Ini kayak setiap sel kebakar. Kemudian rambut-rambut rontok itu karena panas, gatal dan semua. Ngerti nggak? Detox puasa benar nggak akan semenyiksa itu. Mustahil. Kenapa? Karena yang itu racun yang sangat kuat. Sedangkan puasa benar, detox yang dilakukan tubuh kita nggak bisa gini. Ada orang ketika dia puasa benar misalnya udah 5 set tapi masih cukup menyiksa. Udahlah, kenapa sih udah 5 set masih kayak gini? Udah datang semua hantam sekali pukul. Jangan ngomong gitu, bisa mati kamu. Racun untuk bisa diatasi itu tubuh perlu energi. Tubuh kita nggak bodoh, dia akan maksimal, tapi nggak membahayakan kita. Jadi racun yang akan dihadapi itu sebatas maksimal yang dia mampu, ngerti nggak? Maka nggak bakal rusak. Makanya no worry. Ketika puasa benar ada yang nggak nyaman, internal atau eksternal. Misalnya kalau puasa benar, kalau hari lain nggak terlalu digonggongin, tapi kalau lagi puasa benar istri atau suami menggonggongnya lebih hebat, nah itu tahu lagi detox. Iya, jadi detoxnya itu internal eksternal. Maka bisa lihat di aneka macam tradisi, di Alkitab juga bisa lihat ya, kayak raja-raja Israel dulu. Kalau ada masalah apa mereka ngapain? Robek baju puasa. Ya, robek bajunya saya nggak ngajarin ya, itu budaya mereka. Tapi maksudnya itu menunjukkan penyesalan atau inilah pertobatan dan sebagainya. Tapi saya nggak mengajarkan itu. Tapi puasanya. Jadi kalau ada bencana, ada bahaya, ada resiko, ada rasa takut, ada apa, langsung puasa. Itu Cuan Xiong Hua-Ji, hebat sekali. Mengubah bencana jadi berkah, hebat sekali. Makanya saya juga kalau dapat info yang tidak baik atau apa, puasa. Ya nggak selalu ya, tapi kalau kondisinya sesuai kita puasa gitu. Nah itu sangat bagus. Dan ingat batasnya ya 3 hari dulu ya. Nah, kalau mau 5 hari nanti komunikasikan. Apanya? Apa? Kumpulin. Oh enggak, gini, komunikasikan dengan saya. Yang untuk latih ke 5 set, kalau ada niat untuk latih sampai 5 hari punya, komunikasikan dengan saya dari awal. Jadi saya lihat, kalau bisa lebih cepat. Yang pasti saya itu orangnya suka aman. Jadi saya pastikan aman. Kalau misalnya orang ini, dia perlu latih puasa benar 3 hari, 3 set baru boleh coba yang 5 hari. Itu biasa saya minta dia 4 set atau 5 set dulu. Ngerti nggak, basi ya? Main aman, kita kasih space aman. Jadi itu sangat penting. Itu buah dari bentuk manifestasi dari humble, kerendahan hati. Supaya kayak kita ada miss pun tetap masih tercover. Begitu. Jadi jangan pas-pasan, jangan. Lebihkan sedikit. Jangan aime toman, mau cepet malah lambat. Nah, ya. Begitu. Jadi nanti kayak untuk sebelum ngomongin mengunjungi alam dewa itu perlu belajar lihat dulu dewa. Jadi perlu belajar melihat dulu. Nanti cara belajarnya setelah refine dan sebagainya, yang pertama dilihat itu nanti guardians, dewa pelindung. Lalu dewa pintu, dewa sekeliling, yang dewa penjaga rumah, dewa bumi setempat. Nah, baru pelan-pelan dewa pohon, baru pelan-pelan meluas. Nah, nanti dewa sungai, dewa gunung, dewa bukit, baru pelan-pelan ke dewa yang tinggal di langit. Nah, ada 26 tingkat ya. Tapi nggak perlu semuanya dilihat dulu, baru nanti mulai lihat setan. Bukan, lihat hewan. Hewan maksudnya apa? Ada banyak hewan tuh manusia nggak bisa lihat. Naga, garula itu ada, tapi banyak orang nggak bisa lihat. Karena mereka tahu manusia tuh suka eksploitasi, mereka sering ubah bentuk. Jadi ada namanya Chang Yan Fa, ilmu untuk menutup mata. Tapi itu sebenarnya bukan mata, itu lebih bagus dibilang ilmu untuk filter. Jadi sekarang Instagram kan ada banyak filter ya. Muka Anda kan normal, tapi dijadiin muka setan misalnya. Nah, dengan cara yang mirip, ilmu Chang Yan Fa itu atau itu sebenarnya cabang dari Wana Wija.
seni kerupawanan, seni warna. Jadi dia manipulasi warna sehingga dia itu naga tapi orang lihat dia sebagai manusia. Atau dia itu perempuan tapi orang lihat dia sebagai pria. Nah, bisa begitu. Jadi tapi kalau nanti sudah kembangkan kemampuan itu bisa lihat naga itu gimana bentuk aslinya, Garula itu gimana, siluman manusia jadi-jadian itu gimana. Yang begini dulu, baru lihat setan, baru lihat neraka. Nggak boleh langsung lihat setan atau neraka. Bisa shock, bisa terkejut, bisa jantungnya pecah karena takut, muntah darah, mati, atau gila. Jadi yang gini-gini perlu belajar. Lalu nanti ada yang bilang, oh saya belajar sama guru saya langsung lihat setan kok. Ya makanya jadi apa? Roti yang kalau nggak ngembang dengan baik buntet ya, bantet. Jadi bantet. Jadi orang-orang yang kalau belajarnya salah, mereka langsung lihat setan atau apa, ilmunya bantet. Pikirannya karena trauma atau shock. Subsadarnya terutama. Kalau dia bilang enggak, aku nggak takut. Enggak, subsadarnya udah bantet. Subsadarnya karena shock, takut, nggak berani eksplorasi lagi karena takut ketemu yang lebih ngeri. Nah, tapi kalau kita udah lihat dewa, guardian dan sebagainya, lalu nanti lihat Dhammacakka. Begitu Anda bangun Dhammacakka, bagaimana emasnya, cahayanya itu berapa powerful. Lalu bukan cuma itu. Kalau udah lihat Dhammacakka, udah bangun Dhammacakka, lalu lihat bagaimana perilaku para setan terhadap cahaya itu. Bagaimana mereka sangat takut, jaga jarak dan apa. Ketakutan kita jadi nggak kuat. Baru lihat setan pun nggak takut. Kayak ada satu kali saya makan di sini, kok Anton di sini meditasi. Ya mungkin dia nggak tahu apa yang terjadi kan, tapi bagi saya itu jelas sekali apa pendaran cahaya emasnya itu bagus gitu. Ngerti nggak? Makanya buka mata penting. Nanti bisa kelihatan emasnya itu bagus sekali. Makanya Dhammacakka itu shortcut sekali. Dhammacakka yang 1000 jeruji, mau agama pun bisa latih. Kenapa? Karena Dhammacakka yang 1000 jeruji ini lambang simbol atau lambang dari kebenaran alam semesta. Kita nggak bahas agama, kebenaran alam. Api itu panas, es itu dingin. Nah, lambang kebenaran itu Dhammacakka, roda emas 1000 jeruji. Di setiap 10 jeruji itu tembus satu keluar roda. Nah, begitu. Ya ini ilustrasi yang bisa dibuat. Dan di seluruh dunia silakan cari di sepanjang sejarah manusia dari beberapa ribu tahun lalu sampai sekarang, cari di mana ada yang bisa gambarkan 1000 jeruji, pas 1000. Ya. Nah, ini hasil karya yang sangat berharga dari seniman yang hadir di sini tapi meminta dirahasiakan namanya. Oke, sangat baik ya. Jadi Dhammacakka, jangan tuntut perfect. Sekedar set niat juga udah oke ya. Sehari lihat Dhammacakka walaupun hanya sejentik jari juga bagus. Kenapa? Impressionnya ketika lagi dan lagi dilihat nanti pikiran familiar. Jadi nanti begitu mau diterbitkan itu mudah sekali. Nah ya itu, ini coba ke sini dulu, saya tunjukkan. Nah ini tadi Coach Chandranya minta. Ya. Jadi demikian ya. Semua bisa dilatih bertahap. Kemudian kenapa? Oh bisa, no worry. Yang penting bertahap. Tapi perlu paham dulu tujuannya untuk apa gitu ya. Jadi melihat setan itu bagus, melihat dewa itu bagus. Tapi yang lebih penting, lebih berharga, lebih bagus daripada melihat setan, melihat dewa itu melihat kebenaran. Kenapa? Karena nanti orang kenapa mau lihat setan, mau lihat dewa? Karena mereka mau lihat setan, mau lihat dewa untuk komunikasi sama mereka, untuk bertanya pada mereka. Betul nggak? Betul kan? Sebenarnya kenapa mau melihat? Karena mau bertanya. Karena dia banyak bingung. Dia udah nggak percaya sama manusia. Dia percayanya sama yang dewa. Karena dia belum tahu bobroknya dewa. Jadi nanti kalau udah bisa lihat dewa, udah bisa ini, akan paham dewa juga banyak yang bobrok. Banyak yang bingung, banyak yang sesat. Ada dewa ngajarin membunuh. Kenapa? Karena dia suka makan darah. Jadi dia suruh orang persembahan darah ke dia. Jadi nggak semua dewa yang bercahaya itu berarti udah tahu kebenaran. Belum tentu. Kayak Tera udah alami sendiri bagaimana ada grup dewa yang pandangan salah, yang sesat. Ketika kita melakukan sesuatu yang sangat benar, mereka protes, mereka teriak.
Jadi si Tera bisa dengar kok ada yang kayak grup yang teriak, tapi bukan setan. Biasanya kalau kita mau berbuat baik yang teriak itu grup setan. Tapi ya kali ini berbuat baik karena berbuat baik yang canggih, yang tingkat tinggi. Itu yang teriak itu grup dewa tapi yang sesat. Itu bisa kedengaran tapi bukan kayak suara yang gini, bukan. Dia beda, tapi dia suara. Kemudian beda antara suara setan sama suara dewa. Yang dewa itu kayak suaranya halus, indah, tapi teriak. Gitu. Makanya bukan berarti kalau nanti udah bisa lihat guardian atau dewa pelindung lalu semua dengerin dia ngomong apapun, dengerin. Enggak. Parameternya tuh kebenaran, dhamma. Begitu. No worry, itu perlu belajar bertahap. Jadi kadang orang mau buru-buru. Kayak buru-buru jangan diterima jadi murid, jangan diajarin. Dia akan mencelakakan dirinya dan kita dan semuanya dan perguruan istilahnya. Ya kita nggak buat perguruan, tapi maksudnya semuanya gitu. Supaya bisa paham tuh gini. Jadi sebelum seorang murid, seorang pembelajar itu belajar sesuatu pada seorang yang jadi gurunya atau pembimbingnya, itu dia perlu ada keyakinan until one extent. Bukan keyakinan seperti oh ini guruku makhluk sempurna nggak mungkin salah gitu. Bukan yang seperti itu saya suruh, bukan. Gurunya ada niat baik kepadanya. Maksudnya kayak gurunya tidak berniat untuk menghalangi kemajuannya, tapi mengharapkan yang kemajuan tercepat terbaik untuknya, yang paling aman. Kalau nggak ada basic kepercayaan seperti itu, nggak bisa jalan. Karena banyak orang nggak tahu jalan, nggak tahu langkah-langkah, mereka maunya, saya mau lihat setan, saya mau lihat dewa, kok belum bisa, kok disuruh puasa, kok disuruh memaafkan, aduh aku kan mau lihat setan, apa hubungannya melihat setan, dewa sama memaafkan, ngerti nggak? Apa hubungannya? Saya ngomongin, tapi orang umum kan menganggap itu nggak ada hubungannya sangat erat, gini. Kenapa orang bisa lihat setan, lihat neraka, syok, ketakutan, terkejut, jantungnya pecah, muntah darah, mati atau gila? Karena dia benci, dia menolak, dia resistensi melihat bentuk yang begitu mengerikan. Takut, sedih, benci, kaget, itu grup dari dosa atau kebencian. Akarnya satu, kebencian. Karena dia tidak suka ini, oke? Dan dia menolak dengan kuat. Nah itu kebencian, ya. Maka pemaafan itu menghantam langsung menetralisir racun kebencian. Kalau pemaafannya kuat, kebenciannya lemah, rasa takut lemah, terkejutnya juga lemah. Makanya dia lihat setan takut tapi nggak sampai hancur gitu. Ngerti nggak? Gitu. Makanya itu latihan dasar penting. Hanya pemula yang remehkan pondasi. Itu selalu itu. Dimanapun. Mau di seni pengobatan, seni bela diri, seni spiritual, seni meditasi, semua. Yang remehkan pondasi selalu pemula. Yang master itu selalu mengagungkan, memuja pondasi. Makanya bisa lihat kalau yang ahli bela diri sangat tinggi. Murid baru, orang baru datang suruh ngapain? Kuda-kuda. Pak KB. Kuda-kuda. Lalu akhirnya, tapi para pemula itu ya menganggap, oh karena saya pemula dia cuma suruh saya kuda-kuda. Lalu oke, saya tahan, saya sabar, cuma kuda-kuda selama 3 tahun supaya nanti dia ajarin saya yang keren-keren, pakai pedang, pakai tombak. Boro-boro pakai tombak, pakai pedang, pakai panah pun kuda-kuda perlu bagus. Kalau pakai panah kuda-kuda nggak bagus, goncang. Ngerti kan? Ini kekuatan untuk tarik busur itu perlu stabil loh. Busur itu bisa berat loh. Ini lagi kuda-kuda nggak kuat, goncang struktur. Ngerti nggak? Ini yang nggak bergerak aja kuda-kuda perlu bagus. Boro-boro yang kamu ayunkan, senjata itu berat, momentumnya loh. Jadi kuda-kuda, pondasi itu nggak pernah bisa dibuang, mau bangun lantai berapapun. Jadi agar bisa paham ini, saya kasih satu kisah yang akan sangat bagus. Tapi kisah aslinya sih nggak sedetil ini. Tapi saya buat detil, karena dulu saya nggak ngerti. Waktu saya baca yang sangat singkat itu saya nggak bisa ngerti. Tapi setelah saya belajar ilmu elemen dan sebagainya, oh, saya kasih contoh kisah aslinya kurang lebih. Seorang pemuda, kurang lebih lah, seorang pemuda mau menguasai pedang, seni pedang. Dia pergi mengunjungi katakanlah petapa atau ahli pedang di satu gunung.
oh guru saya mau menguasai seni pedang, ajarkanlah saya. Kurang lebih kayak, kalau saya bersungguh-sungguh apakah saya bisa menguasai dalam 20 tahun? Kamu perlu 30 tahun. Bukan. Saya agak lupa kisahnya. Kurang lebih lah ya, kita katakan seperti ini. Dia bilang saya mau belajar ilmu pedang. Berapa lama kira-kira yang saya perlukan untuk menguasai ilmu pedang? Gurunya lihat dia, kamu perlu 20 tahun. Oh, saya akan belajar bersungguh-sungguh, saya akan berusaha dengan sangat tekun, sangat giat. Siang malam saya kalau bisa tidak perlu istirahat. Pokoknya saya akan berjuang karena saya perlu menguasai ilmu itu dengan cepat. Karena ibu saya sudah tua di rumah. Oh guru, berbelas kasihlah kepada saya dan sebagainya. Kamu perlu 40 tahun. Oke, cerita aslinya kurang lebih begitu. Stop. Selesai. Dulu untuk kayaknya saya baca itu kayaknya waktu kecil. Karena dari kecil saya udah baca yang begitu-begitu. Karena di rumah papa banyak ya, yang buku kayak filsafat begitu. Bertahun-tahun sampai akhirnya udah belajar ilmu elemen baru. Oh, sekarang saya jabarkan kisahnya dengan yang ilmu elemen. Nanti Anda lihat kenapa begitu. Itu bukan mau ngerjain dia, bukan. Gini. Katakan kisahnya direvisi seperti ini. Ada si A, katakan anak muda si A, dia mau menguasai ilmu pedang, dia mengunjungi ahli pedang, calon gurunya di satu gunung. Lalu dia ngomong, saya mau menguasai ilmu pedang, berapa lama yang saya perlukan? Kalau saya belajar bersungguh-sungguh. Gurunya lihat, oh kamu perlu 20 tahun. Lalu dia, kamu ibu saya masih muda apa, kamu perlu 40 tahun. Akhirnya dia diam. Udahlah, oke lah. Bupian lah, mau belajar ya, 40 tahun. Kemudian ada beberapa hari setelah si A itu ada si B datang. Saya mau menguasai ilmu pedang. Ini sebenarnya kalau dibuat ilustrasi bagus. Yang pertama itu modelnya api angin, kurus, rambutnya jingkrak-jingkrak, yang dikasih 40 tahun itu. Sedangkan yang kedua ini dia lebih bulat, orang tanah, orang air. Jadi dia bilang, oh guru saya mau belajar ilmu pedang. Selesai. Dia nggak nanya waktu. Gurunya yang nanya, berapa waktu yang rela kamu berikan agar kamu bisa menguasai ilmu pedang itu? Terserah. Yang penting saya menguasai ilmu pedang. Ngerti nggak? Dia nggak care dengan waktunya. Yang penting saya bisa menguasai ilmu pedang. Mau berapapun silakan. Dia melepas begitu, gurunya, oh oke, jadi murid. Apa yang terjadi? Si B ini gurunya kasih bimbingan intensif beberapa minggu turun gunung. Selesai. Udah kuasai. Beberapa minggu. Udah dikuasai. Kalau mau menguasai ilmu pedang gimana caranya? Saya bisa ngajar sebenarnya, tapi saya enggak. Beberapa minggu bisa selesai. Bisa kuasai. Itu sampai kayak gimana? Kamu bisa tempur dengan mata ditutup. Jadi mata ditutup, kamu bisa tempur dan menang. Itu nanti lawan peluru juga bisa menang. Jadi kalau ilmu pedang yang tinggi itu, tapi jangan coba peluru ke saya. Maksudnya saya tahu cara ngajarnya, tapi saya nggak mengembangkan ke arah sana gitu. Jangan coba peluru ke saya, jangan. Karena ilmu pedang yang tinggi itu nanti api, air, peluru itu bisa dinetralisir. Ada tekniknya. Nanti dia kombinasikan kekuatan angin. Kenapa? Karena angin tuh senjata. Senjata itu angin. Maka ilmu pedang itu nanti dia perlu selaraskan atau mengendarai kekuatan angin. Maka nanti api, air, peluru dia bisa atasi. Tapi ya no worry, bertahap. Enggak, bidangnya enggak ke sana gitu loh. Nah, jadi bimbingan beberapa minggu udah beres. Lo kan dia shock. Cepat amat gitu. Udah turun kan. Sedangkan yang satu itu bukan gurunya ngerjain dia. Orang yang nggak ngerti mungkin dibilang, oh itu dikerjain itu. Bukan. Tapi disuruh ngapain? Si A waktu dari masuk disuruh kayak, oh bersihkan tempat gurunya, belah kayu, ambil air, cuci WC, masak nasi, masak sayur, kasih makan babi, metik obat, belajar ini obat apa, ini obat apa, ini obat apa, dan sebagainya. Frustasi lah dia. Apa hubungannya ini semua dengan ilmu pedang?
Biasanya sih dia nggak tahu si A si B ini dibimbing terpisah, karena kalau dia tahu bisa ngamuk lebih parah lagi. Bukan pilih kasih, pilih kapasitas, sesuai kapasitas ya. Jadi misalnya contoh latihannya itu nanti disuruh latih berdiri satu kaki di atas satu tonggak berapa lama gitu. Kemudian pindahkan kacang hijau pakai sumpit. Lalu nanti pindahin beras pakai sumpit. Lalu pindahin biji bayam pakai sumpit. Gitu. Nanti kan dia akan, apa hubungannya ini sama pedang? Ini untuk apa? Saya kasih tahu bocorannya. Biasanya guru-guru itu nggak jelasin. Biar muridnya sadar sendiri. Oh ini untuk ini. Oh ini untuk itu. Karena akan beda dibanding disodorin semua jawabannya. Saya kasih bocorannya karena saya nggak ngajar ilmu pedang sekarang. Tapi kalau saya ngajar biasa saya nggak kasih tahu. Kalau kita lagi ujian ngajar gitu, banyak yang nggak bisa kasih tahu. Tapi kalau lagi di luar ruang ujian, bisa dibahas sedikit. Ini untuk latih motorik halus. Pedang itu kan kayaknya ngebacok itu yang bodoh, yang inferior. Jadi gini, seni pedang sama seni pisau ya. Kita ngomong seni pisau dulu. Kalau penjagal, seni pisau misalnya dipakai oleh penjagal. Penjagal yang tidak mahir, itu pisaunya perlu sering diasah. Karena sering tumpul. Kenapa? Karena dia pakainya bacok. Kenapa dia bacok? Karena dia nggak berpengetahuan. Tapi penjagal yang mahir, itu bisa 20 tahun, bisa seumur hidup, nggak pernah ngasah pisau. Tapi pisaunya tajam. Kenapa? Karena pengetahuannya tentang struktur tubuh hewan yang akan dijagal, dia bisa menarikan pisaunya itu di antara tulang, sendi, urat, daging. Dia tidak bacok. Putus lepas. Selesai. Jadi dia nggak bacok. Ya. Lewat. Itu pengetahuan. Itu beda pengetahuan. Makanya bisa lihat kalau bela diri yang kasar, yang kayak tinju lawan tinju, itu yang rendahan. Tapi bisa lihat yang master tinggi, biasanya kakek tua begitu. Tapi lawannya nggak tahu sudah tergeletak jauh. Dia nggak ngerti apa yang dilakukan kepadanya. Kenapa? Kan halus. Salah satu, Cikung salah satu saja. Jadi kalau misalnya di seni bela diri yang inferior, yang lebih gross, misalnya kayak boxing lah, kayak yang begitu ya. Itu kan yang digembar-gemborkan kan badannya besar, ototnya besar, kekuatannya besar, usia muda. Jadi kalau orang di ring boxing atau apa yang bela diri yang gross begitu, kalau dia kalah akan dibilang dia terlalu tua untuk ini, ngerti kan? Tapi kalau di seni bela diri yang lebih refine, lebih tinggi, misalnya kayak Tai Chi, Wushu, Qigong begitu, kalau yang kalah itu dibilang dia terlalu muda untuk ini. Karena yang ditandingkan itu pengetahuan. Jadi jangan terseret oleh pandangan umum yang rata-rata termakan inferior. Kenapa? Karena mereka kuasai advertising, marketing, iklan. Jangan kemakan iklan media. Nah, jadi ini untuk melatih motorik yang halus. Jadi tadi seni pisau udah paham ya? Seni pedang juga gitu. Jadi seni pedang kalau mainnya bacok-bacok aja, rusak pedangnya. Satu, rusak pedang. Yang kedua, lebih parah lagi apa? Staminamu habis. Kamu bisa lawan berapa orang bacok-bacok? Lihatlah di film-film itu, kalau yang buat orang barat, orang Cina zaman sekarang juga ya. Pedangnya diapain? Dihantam ke badan orang kan? Dihantam ke perisai. Itu cara dungu banget. Makanya saya bilang kalau orang barat sudah ngapa-ngapain, hati-hati. Pedang makainya tuh bukan dihantamkan ke badan orang. Konsepnya bukan bacok. Tapi saya nggak ngajarin ya, nanti dia mahir membunuh pula. Bukan. Tapi maksudnya di segala aspek ilmu elemen bisa jelasin. Karena seni pakai senjata itu cabang elemen angin. Karena elemen angin itu yang bisa motong. Jadi nanti kalau yang belajar Qigong ya,
itu bisa tahu ada qi yang yang, ada qi yang yin. Qi yang yang misalnya ya, contoh yang unsur yang itu misalnya dia bisa pukul orang jarak jauh. Sifatnya memukul. Dia memukul itu sifatnya kayak ciptakan tembok energi lalu dihantam ke badan orang itu. Konsepnya begitu. Orang itu bisa terhantam, bisa luka dalam, bisa patah tulang, bisa mati atau apa. Tapi ini gaya yang yang. Yang gaya yang yang ini dia lebih ke tanah sama api. Kalau qi yang yin itu sifatnya gimana? Dia bisa nusuk orang. Jadi saya agak kurang tahu cara jelasinnya ya. Tapi nanti itu jadi kayak jarum, ngerti nggak? Kayak peluru yang tajam-tajam begitu. Tapi nggak kelihatan karena itu bentuknya energi. Jadi dia bisa kayak kalau yang pemula gerakin tangan, pek gini. Lalu orangnya mati. Kenapa? Karena kayak jantungnya berlubang, ditembus. Dan itu sangat hemat energi. Kalau yang itu kan dia perlu bentuk tembok gitu loh, dihantamkan. Jadi kayak gerakannya heboh. Orangnya paling kepukul atau patah tulang atau memar gitu. Enggak besar. Yang yin itu sifatnya itu. Dia kayak lebih hening, lebih enggak ada suara tapi tek mati. Energinya kalau diarahkan jadi jarum, lalu tembus di jantung atau di mana, mati kan? Atau di titik akupuntur tertentu, dia tek. Ini yang pemula perlu gerak jari, yang ahli enggak, diem. Tapi karena pikirannya dia pakai ke bending sebenarnya energi alam untuk ciptakan bentukan itu, tusuk mati. Nggak bisa dilacak, nggak ada. Kadang ada yang canggih, mereka buat senjata yang pelurunya bisa mencair dalam tubuh orang oleh suhu tubuh orang itu. Jadi nggak bisa terlacak, itu ketembak. Kalau pakai qi yang yin ini yang istilahnya forensik mustahil bisa ngecek. Jadi yang paham ilmu elemen membunuh itu bisa sangat mudah. Maka untuk belajar ilmu elemen penting bagus basic pondasinya dulu. Biar nggak gunakan untuk hal yang nggak baik. Bisa mulai paham ya? Jadi itu yang yin. Yang yin ini dominan di air dengan angin. Air makanya dia senyap, hening. Angin makanya dia tajam. Makanya di tubuh kalau ada rasa kayak ditusuk banyak jarum, kesemutan, digigit banyak semut, itu angin. Mulai ngerti nggak? Makanya jarum senjata itu angin. Itu. Maka ilmu elemen ini semua bisa dibahas. Maksudnya pondasi elemen. Oh itu nanti bagusnya nonton video kita yang sehat awet muda panjang umur makmur dan bijaksana dengan ilmu elemen. Itu saya kayak jabarin pondasi utama. 8 elemen tanah tuh apa, manifestasi kalau gross gimana, refine gimana, air api angin di YouTube ya. Karena kalau semua perlu saya jabarkan ulang nggak mampu. Jadi ini kayak udah penjabaran level lanjutan, level terapan gitu ya. Nah, jadi kembali ke yang tadi itu, dia disuruh mindahin kacang hijau, lalu mindahin beras, lalu mindahin biji bayam pakai sumpit. Itu untuk melatih motorik halus. Nanti kalau dia pegang pedang, dia bisa motorik halus. Itu nanti pedangnya itu bisa nulis huruf Mandarin di sehelai daun. Dia bisa menggunakan pedang untuk menulis kaligrafi di sehelai daun. Ngerti nggak? Latihannya seperti itu. Jadi pedang di tangan yang bodoh itu jadi pisau jagal. Tapi pedang di tangan yang bijak itu jadi alat seni. Ya, saya bukan bilang untuk kaligrafi, bukan. Artinya dia kalau mau gunakan pedang itu seringkali, makanya bisa lihat. Kalau yang ahli pedang, seringkali musuhnya dikalahkan tanpa dia tarik pedang keluar sarung. Kenapa? Dia hanya pakai ujung tangkai belakangnya itu untuk hantam jalur, ditotok-totok jalur utama biar lumpuh. Ngerti nggak? Nggak keluar sarung. Biasa kalau udah keluar sarung, itu udah sangat extremely special case. Nah, kalau yang nggak ngerti kan cuma nonton. Tapi kalau yang ngerti ilmu elemen, ini benar, ini enggak.
Ngerti nggak? Nanti kalau saya beberapa waktu lalu, karena kadang di Facebook kan dia ada banyak ya cuplikan-cuplikan video gitu ya. Saya kalau disuruh nonton film panjang-panjang gitu capek banget. Jadi kadang ada cuplikan yang pendek gitu, yang Dokter Strange. Dia ada buat itu ya cincin lalu buat bulat-bulat juga gitu kan. Tapi bulat-bulatnya rumit gitu kan. Nah, bisa lihat teknik untuk buat bulat-bulat dan itu kan juga kayak perisai gitu ya. Itu memang ada dan memang bulat. Oke, Damacaka kan bulat, tapi saya bukan belajar dari dia ya, bukan. Oke. Dan bisa lihat itu gross sekali. Coba lihat antara Dokter Strange sama yang lebih mahir sama gurunya. Yang botak tuh gurunya kah? Pokok yang botak itulah ya. Nah. Gak jelas itu perempuan atau laki-laki. Maksudnya gini, tapi itu juga satu hal. Kenapa mereka gambarkan agak kurang jelas pria atau wanita? Bukan karena sosok seperti itu ada. Biasanya sih pria, tapi bukan pria, bukan wanita. Maksudnya secara terlihat kayak androgini, tapi bukan banci, beda. Kalau yang banci beda, itu lemah. Kalau yang dia sangat penuh kekuatan, tapi kekuatan yang halus, itu dia pria tapi nggak kelihatan seperti pria yang kasar. Kalau jadi pria ganteng, kalau jadi wanita cantik. Jadi begitu dilihat itu, apalagi kalau nggak ada rambut itu jadi kayak nggak terlalu jelas. Tapi tampan atau cantik. Tapi nggak lemah, nggak kayak lembek gemulai nggak bertulang, nggak. Ngerti nggak? Ada power. Tapi bukan pria yang kasar, juga bukan wanita amat. Kenapa? Karena aspek sate itu sate. Sate itu dia rajanya tidak gross, tamanya tidak gross. Makanya maskulin feminimnya bagus. Makanya kebapaan, keibuannya bagus. Bukan jadi banci, bukan. Dia melampaui aku pria, jadi sok kasar, menganiaya yang lemah, meremehkan wanita. Ini pria yang raja, yang kasar, maskulinnya kasar. Lalu feminim yang aku lemah, harus dilindungi, harus apa. Nah ini feminim kasar, ini tama. Tapi kalau yang sate dia bisa memaafkan, ngerti nggak? Satria tapi memaafkan. Nah itu, makanya lampaui dualitas yang rendah. Jadi bisa lihat mereka itu kasar sekali buat lingkarannya itu. Terutama si Strange itu ketika di awal-awal kan pengerahan mau ngontrol mau apa nggak bisa. Kadang memang bukan gitu. Nah, tapi ya saya waktu saya lihat itu baru ada ya yang kayak gini ya. Kenapa? Berarti yang buat film mungkin ada akses pada pengetahuan sihir. Karena kalau yang kasar-kasar sihir itu kasar. Sedangkan kalau di ilmu elemen udah dari waktu lama, kalau Anda lihat di video saya kan kayak Jaya Siddhi Bhavantume, Jaya Siddhi Bhavantume, Jaya Siddhi, lingkaran juga. Nah, Damacaka. Tapi enggak. Kasar. Ngerti enggak? Jangan kasar. Yang kasar tuh inferior. Makanya yang indah itu santun, halus, lembut. Dan tingkat tinggi malah enggak bergerak. Ini masih tingkat agak rendah, makanya masih gerak. Tapi gerakannya pun indah. Bukan pakai maksa. Enggak bisa pakai keangkuhan. Angkuh itu lemah. Humility master of power. Kerendahan hati tuan dari kekuatan. Lalu bisa lihat si yang wanita itu, yang botak ya. Atau jangan. Jadi si Strange lalu yang lebih gurunya sama yang si botak. Si botak kayaknya paling tinggi ya. Enggak, karena sih kan kayaknya sepotong-sepotong aja ya. Paling tinggi ya. Tapi mati juga kan? Kena yang apa ya? Yang potong-potong dimensi itu. Itu dimensional bending. Ada satu yang dia buat semuanya jadi kacau kan? Kayak atas bawah kiri kanan jadi berantakan. Itu dimensional bending. Ada tekniknya. Jadi nanti dimensional bending itu bisa ya. Itu kan kalau nggak salah mati karena itu kan. Tapi kenapa? Karena belum bagus, belum hebat. Nah, coba. Ini yang gurunya kayaknya yang kulit hitam ya. Hah? Temen ya? Lebih tinggi. Senior lah. Seniornya.
Bisa lihat seniornya itu juga keras, tapi waktu dia mau buat begituan dia agak melembut. Ngerti nggak? Dia masuk ke state itu. Nah, jadi bisa lihat, ya ini kasar, ngotot, aku. Dia stay di yang gitu, nggak bisa terjadi, nggak bisa bagus. Lalu kan kalau nggak salah dia ngotot, oh tangannya apa atau apa. Lalu si botak itu suruh satu yang nggak punya tangan buat kan. Ada satu kayaknya yang ahli juga nggak ada tangan dia bisa buat. Itu yang saya bilang kalau lebih tinggi gerakan tangan pun nggak perlu, ngerti nggak? Itu. Nah, jadi sedangkan si gurunya ini waktu dia tempur yang sebelum dia mati itu bisa dilihat ada aspek yang bagus, yang sangat sesuai ilmu elemen. Kalau nggak salah ketika lawannya itu namanya siapa sih yang lawannya? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Pokoknya ada yang bikin kacau itu ya. Itu dia kan menghantam, kalau nggak salah hantam tanahnya, jadi tanah bergelombang ya. Tanahnya nggak bergelombang. Kemudian guru siang botak itu dia mundur, dia kayak ngikutin gelombangnya, baru dihantam balik. Ngerti nggak? Jadi dia kayak gini, lalu dia gini. Jadi jangan lawan. Itu datang ikuti shock wave-nya.